Indonesia negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Perairan Indonesia memiliki luas 6,4 juta kilometer persegi, lebih dari 70% dari keseluruhan wilayah NKRI. Didominasi kawasan perairan dengan ribuan spesies laut, idealnya menjadi kekayaan yang potensial. Namun ironi negeri ini karena tak bisa menjaga lautnya. Sampah mencemari dan mengancam sumber daya yang ada di dalamnya. Kadang-kadang itu ikan tuh nggak mau deketin, karena apa? Karena limbah dari sampah itu. Limbah kotoran dari rumah tangga, dari kotoran itu. Kapal perahu saya kadang-kadang propellernya terhambat sama sampah karena dia melilit ke baling-baling gitu Bu. Jadi baling-baling itu melilit sama sampah tuh udah nggak bisa bergerak. Otomatis mesin itu panas, ya rusak deh. Takut aja makhluk-makhluk laut itu akan benar-benar lama-lama tuh menghilang karena sampah-sampah tersebut. Apalagi kan di bawah laut kita juga nggak bisa cuma nikmatin, kita juga bisa makan dari situ juga. Aku takutnya nggak ada lagi yang bisa kita konsumsi dari bawah laut. Membersihkan laut Indonesia dari sampah, Divers Clean Action (DCA), sebuah komunitas para penyelam nasional, ikut ambil bagian. Langkah ini berawal dari temuan para pendiri Divers Clean Action saat menjelajah alam bawah laut Indonesia. Mereka menemukan berbagai jenis sampah seperti sampah plastik, besi, hingga tekstil. Rusaknya lingkungan berarti hilangnya mata pencaharian warga-warga di pesisir. Di saat laut tersebut sudah rusak, sudah tidak ada ikan, sudah tidak ada lagi hal yang bisa kita cari di sana, berarti ekonomi kita pun sudah akan hilang. Sejumlah aksi penyelamatan laut dari sampah dilakukan, seperti gerakan bersih-bersih pantai dan bawah laut di pantai Desa Tulamben, Karangasem, Bali ini. Tujuannya agar sampah tidak tersapu ombak dan menambah jumlahnya di laut. Selain itu, secara rutin, DCA pun gencar menanam terumbu karang demi melestarikan habitat ikan dan biota laut lainnya. Laut yang bersih tentunya akan memiliki ekosistem yang baik pula. Sehingga pada saat karangnya juga indah, karangnya sehat, karangnya terawat, otomatis itu bisa menjadi rumah untuk ikan-ikan atau biota laut. Kerusakan lingkungan akibat sampah di laut berpotensi merugikan negara hingga ratusan miliar rupiah. Setiap 1 ton plastik itu akan merugikan tingkat ekonomi 3.300 sampai 33.000 dolar per ton. Berarti kalau misalnya Indonesia dikatakan menghasilkan sampah plastik dari daratan ke lautan itu sekitar 600.000 ton, antara 28 miliar sampai 282 miliar per tahunnya yang hilang karena plastik. Memang itu sangat tinggi dan itu kan jumlahnya selalu mengakumulasi, mengerikan. Kalau misalnya itu terjadi, ancaman buat kita nanti mau menghadap kemana, mau ngeliat kemana? Maka demi menangani pencemaran laut, negara membentuk Tim Koordinasi Nasional TKN Penanganan Sampah Laut sejak 2018 lalu. Targetnya, Indonesia dapat mengurangi sampah hingga 70% pada tahun 2025. Regulasi soal sampah tak bisa hanya berasal dari pusat. Peran serta pemerintah daerah tak kalah penting. Harusnya pemerintah-pemerintah daerah lain dan bahkan harusnya pemerintah pusat itu mengajak pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan sampah, mulai membatasi tidak lagi menggunakan styrofoam, sedotan plastik, kemudian kantong plastik sekali pakai. Nah, itu hal-hal yang belum dilihat secara serius oleh pemerintah, padahal itu hal penting untuk mengurangi sampah secara signifikan. Dan saat ini kita lihat sebenarnya sudah hampir 57 daerah yang menerapkan membuat kebijakan pembatasan plastik sekali pakai itu. Dan kita sampaikan ke pemerintah daerah, ini sudah harusnya tidak ada keraguan
Karena memang pembatasan plastik sekali pakai ini memang menjadi policy pemerintah pusat untuk mengurangi sampah plastik, termasuk sampah plastik laut. Sebagai negara maritim, lautan adalah masa depan Indonesia. Namun pencemaran laut oleh sampah tak terhindarkan dan kini kian parah. Oleh karenanya, kepedulian, tanggung jawab, dan tindakan bersama untuk mengurangi sampah mendesak dilakukan untuk menyelamatkan lautan kita.